Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel Green Review ID. Pada video kali ini, kita akan membahas ide penempatan tanaman indoor di dalam rumah. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya channelnya. Terima kasih. Semua tanaman yang digunakan dalam video ini adalah tanaman yang low budget, alias nggak pakai mahal ya. Di sini kita mulai. Yang pertama, menempatkan tanaman janda bolong di dalam makram hanging planter ini. Nah, yang kedua, ini saya tempatkan tanaman sirih gading di dalam kamar tidur. Selain mempercantik ruangan, tanaman ini juga berfungsi sebagai penyaring udara. Tanaman sirih gading ini termasuk salah satu tanaman indoor yang sangat direkomendasikan karena perawatannya yang sangat mudah. Ide tanaman indoor murah selanjutnya adalah tanaman Dracaena reflexa. Di sini saya menggunakan media air dengan menggunakan botol kaca bekas botol ASI dan botol bekas minuman. Perawatannya hanya diganti airnya seminggu sekali, karena tanaman ini termasuk tanaman indoor yang tahan banting ya. Jadi kalau di rumah banyak botol kaca bekas, jangan buru-buru dibuang ya, karena bisa digunakan untuk menanam tanaman dengan menggunakan media air. Ide menempatkan tanaman indoor selanjutnya adalah menggunakan rak melayang atau ambalan dinding. Ambalan ini banyak tersedia di marketplace ya, dengan harga terjangkau. Di sini saya meletakkan tanaman terang bulan, sirih gading, anakan sansevieria, dan anakan syngonium. Ide penempatan tanaman indoor selanjutnya adalah menggunakan rak minimalis ini. Rak low budget ini harganya di bawah Rp200.000 dan saya akan berikan link tokonya nanti di deskripsi ya. Di sini saya tempatkan Philodendron Moonlight dan sirih gading yang saya taruh di botol bekas ASI. Media ini juga sekaligus saya gunakan untuk memperbanyak sirih gading. Nah, yang di tengah ini yang akarnya belum muncul ya. Biasanya akan muncul dalam 2 atau 3 minggu. Nah, dan di sini adalah tanaman Philodendron Moonlight yang bisa digunakan sebagai tanaman indoor. Dan untuk menutupi media tanahnya, saya akan menggunakan coco fiber. Ini tinggal ditaruh di atas tanamannya agar media tanamnya tidak terlihat. Coco fiber berserat halus ini selain digunakan untuk menutupi media tanah agar terlihat rapi dan bersih, juga berfungsi sebagai pupuk kalium bagi tanaman. Di bagian rak yang kedua, saya letakkan tanaman kaktus dalam pot Bella Spina. Jika sudah menonton video saya sebulan yang lalu, di dasar potnya saya alasi dengan styrofoam agar kaktusnya tidak mudah membusuk. Dan ini sudah sebulan lebih, baru disiram 2 kali sejak penanaman. Dan di sebelahnya saya letakkan tanaman lipstick yang rimbun dan menjuntai untuk mempercantik raknya. Di bagian rak yang ketiga, saya letakkan tanaman pakis keriting, dan di sebelahnya saya taruh beberapa buku koleksi saya. Di bagian rak yang paling bawah, saya letakkan koleksi buku-buku Shimajiro si kecil dan beberapa buah boneka. Dan ini tanaman Fittonia. Saya masukkan potnya ke dalam pot anyaman.
Selanjutnya ini ada standing pot yang terbuat dari besi yang saya beli hanya seharga Rp60.000. Di atasnya kita letakkan pot berisi tanaman lidah mertua yang ditutupi koko fiber di atas media tanamnya. Tanaman lidah mertua ini juga merupakan tanaman indoor yang berfungsi untuk menyaring udara di dalam ruangan. Dan ini adalah penampakannya, rak tanaman sekaligus rak buku yang harganya di bawah Rp200.000. Jika ada yang menanyakan kenapa cat dindingnya tidak beraturan seperti itu, harap dimaklumi ya, karena cat dindingnya adalah hasil karya emak-emak yang awalnya tidak tahan melihat dinding rumah dipenuhi oleh coretan anak-anak. Karena menunggu Pak suami yang sibuk bekerja, akhirnya saya coba mengecat sendiri dindingnya. Dan yang terakhir, ini adalah rak sejuta umat alias rak IKEA Lerberg yang saya beli 2 tahun yang lalu. Kali ini saya akan meletakkan tanaman Philodendron Burlemax atau yang sering disebut dengan Philobrequele sebagai tanaman indoor karena perawatannya yang sangat gampang. Di atasnya saya letakkan tanaman Anthurium kuping gajah karena tanaman ini juga termasuk tanaman yang mudah perawatan. Dan di rak yang paling atas ini saya taruhkan 1 buah papan wall decor dan tanaman sirih gading. Ini sepertinya rak paling atasnya tidak kelihatan ya, karena penempatan kameranya yang kurang tinggi. Tanaman-tanaman ini akan dikeluarkan 1 minggu sekali untuk disiram dan dijemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi untuk selalu diingat, sekalipun tanaman indoor ini ditaruh di dalam ruangan, namun tetap memerlukan sinar cahaya matahari pagi ya teman-teman. Dan ini adalah penampakannya, rak tanaman low budget di dalam rumah. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Dan jika ada pertanyaan, bisa lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.